saya tanya sedikit nggak tentang apa gitu? Boleh. Jadi menurut kakak nih pendidikan di Indonesia itu untuk kedepannya itu gimana? Supaya lebih maju lah. Supaya lebih maju. Pendidikan Indonesia. Kalau menurut saya ya, untuk lebih majunya, kalau untuk murid-muridnya ya harus harus dari kemauannya sendiri untuk belajar gitu, bukan dari guru-guru yang sering ngasih tugas berlebihan seperti itu ya. Terus dari gurunya juga, eh, menurut saya itu ada dua sih, ngasih tugas banyak itu ada baiknya dan enggaknya. Yang baiknya itu jadi kita yang siswanya terbiasa untuk mengerjakan tugas yang banyak di kuliah nanti gitu. Simulasi lah Cek. Iya. Terus kalau yang tidak baiknya yaitu siswa jadi tertekan gitu. Bosan juga. Iya, seperti itulah. Lalu Kak, mengenai sistem pembelajaran seharusnya gimana menurut Kakak di Indonesia? Kalau menurut saya ya, kita kan mungkin lebih banyak dari kita jika melihat video atau menonton video itu lebih cepat nangkap daripada harus membaca, menulis atau apa gitu. Jadi mungkin kalau untuk saya ya harus lebih bervariasi gitulah dalam pengajar dalam pembelajarannya gitu. Harus dimasukkan juga misalnya kalau kayak video-video lebih banyak dalam menjelaskan gitu, karena kan dari situ kita lebih cepat nangkap gitu. Gitu aja sih. Terima kasih ya Kak ya. Iya. Kak, jadinya menurut Kakak gimana nih pendidikan Indonesia sekarang ini? Pendidikan di Indonesia sekarang ini dengan keadaan yang seperti ini kurang maksimal ya kita belajar. Kenapa? Karena kan nggak kondusif gitu, kita belajar daring gini, nggak ada yang masuk gitu kan. Kebanyakan sih mata pelajaran yang kita pelajari itu kurang masuk ke otak gitu. Nggak nge gitu ya? Nggak nge. Terus pun apalagi ditambah banyaknya tugas. Apalagi keadaan sekarang gini udahlah nggak kondusif, terus tugas makin banyak, terus pun dosen juga ngejelasinnya pun ya apa adanya aja gitu, nggak jelas ya. Terus pun kalau misalnya tatap muka kan bisa kita secara langsung belajar, terus pun kita lebih memahaminya secara jelas gitu, dapet ilmu. Terus menurut kakak nih gimana ke depannya tentang pendidikan Indonesia? Kalau untuk kedepannya sih lebih bagus kita belajar secara normal gitu kan, walaupun tatap muka lah ya. Tatap muka gitu, walaupun keadaannya sekarang kurang memadai, tapi kan setidaknya gitu, walaupun nggak datang ke kampusnya, entah buat di satu tempat gitu, biar supaya ilmu yang dipelajarin pun juga bermanfaat bagi kita gitu. Jadi harapan kedepannya bisa tatap muka lah ya. Makasih ya Kak ya. Iya. Bisa nanya sedikit tentang pendidikan Indonesia? Bisa. Oke. Jadi gimana nih menurut kakak pendidikan di Indonesia yang sekarang dengan yang akan mendatang? Menurut kakak itu gimana gitu mestinya pendidikan Indonesia? Jadi yang kita tahu nih ya, pendidikan sekarang itu menurut saya menurun sekali gara-gara adanya COVID ya kan. Nah, jadi gimana caranya pendidikan kita ke depannya tuh lebih baik gitu kan. Kita bisa menerapkan dengan digitalisasi media teknologi. Jadi pendidikan itu kita ini loh, maksudnya kita manfaatkan dengan adanya teknologi yang semakin canggih gitu kan. Jadi pemerataan pendidikan itu nggak hanya di bagian kota saja, tetapi di pelosok-pelosok juga kita harus memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak itu, terutama tentang pendidikannya gitu kan. Mereka kita fasilitasi berupa wadah untuk mereka belajar gitu kan. Untuk pertama gitu kayak memberikan penyuluhan gitu kepada anak-anak desa, penyuluhan berupa pendidikan, berupa
motivasi untuk mereka itu ada semangat untuk belajar gitu. Jadi ya itu, semoga kedepannya itu pendidikan kita itu bisa berkembang dengan seiring berkembangnya teknologi kita. Jadi harus seimbang ya kak ya, teknologinya juga berkembang, pendidikan juga harus berkembang seperti itu. Iya benar, jadi kita kayak ngikutin arus globalisasi. Kakak dengan nama siapa? Dian Febrianti. Oh, kakak di semester berapa kak? Sekarang sudah semester 6 Semester 6 di di Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih ya kak ya atas waktunya. Sedikit aja gitu tentang menurut ibu kayak mana nih pendidikan Indonesia untuk kedepannya gitu. Macam mana ya, kalau bisa jangan banyak kali PR-nya, kasihan anak-anaknya, jadi pikiran kayak mana, soalnya kasih soal itu sedikit-sedikit aja biar nggak membebani anak-anak itu. Kalau soal biaya bu, kira-kira Biaya dikurangi juga lah, soalnya kondisinya seperti ini kayak mana gitu, kita kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, keluarganya kan gimana, ekonominya menurun ya bu ya. menurun ya. Iya, kalau bisa bagian guru atau apa gitu ya diiniin lah anak muridnya, jangan terlalu dibebani gitu. Ibu ini dengan berapa anak satu keluarga bu? Anak 2, Anak 2. Dengan ibu siapa? Bu Hamidah. Hamidah. Terima kasih ya bu ya. Ya, Menurut ibu pendidikan Indonesia untuk kedepannya itu seperti apa ya bu ya? Tidak hanya untuk belajar tapi tapi ada praktek untuk kedepannya, jadi anak akan lebih baik lagi. Kalau dengan sistem apanya bu? Pembelajarannya SIM-nya tidak bisa untuk menggunakan PR lagi, Nggak usah ada PR berarti. jadi sesuai dengan apa dipelajarkan di sekolah aja. Kalau pembayaran gitu Bayarannya semurah-murah mungkin lah. semurah-murahnya. Iyalah. Oke bu. Terima kasih bu.